Banjir memang selalu merepotkan ibu kota dan tentu saja gubernurnya. Strategi normalisasi menjadi andalan bagi Gubernur DKI Jakarta sejak 1982 hingga kini untuk mencegah dan mengatasi banjir. Normalisasi sungai merupakan salah satu metode selain naturalisasi untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi guna menyalurkan air, terutama saat curah hujan tinggi. Aktivitas normalisasi sungai yang dilakukan diantaranya adalah pelurusan, sodetan, penyempitan alur, dan penyederhanaan penampang sungai. Beberapa lokasi rawan banjir di Jakarta sudah dinormalisasi. Apakah otomatis tidak banjir? Ternyata tidak. Ini terjadi di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Normalisasi yang dilakukan sejak 2013 di wilayah ini belum tuntas, alias mandek sejak 3 tahun lalu. Akibatnya, tahun ini, beberapa wilayah RW di Kebon Baru ikut merasakan kembali banjir dan genangan sebanyak 5 kali, yaitu pada 1 dan 2 Januari, lalu 8 dan 25 Februari, serta 19 Mei. Akibat RW 10 yang tak ditanggul, maka ada sekitar 11.000 warga yang akhirnya kebanjiran. Khusus banjir di wilayah RW 4 itu, banjir ini bukan banjir limpasan, limpas dari atas atau melebihi tanggul yang ada di sini, bukan. Banjir di sini itu karena di wilayah RW 10 itu memang belum dinormalisasi atau belum disitpile. Dari sanalah air itu ngalir dan bermuara ke sini. Setahu saya di RW 4 ini permukaannya lebih rendah dibanding RW 8, RW 9, RW 10. Normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mandek di wilayah RW 10. Wilayah ini berupa dataran dari sungai yang berkelok sehingga aliran Sungai Ciliwung seolah terbendung. Otomatis, saat debit Sungai Ciliwung naik, air meluap dan membanjiri wilayah RW 10. Kemudian, air juga mengalir ke wilayah RW lain yang lebih rendah. Warga RW 10 Kebon Baru sudah bosan dengan banjir. Mereka mengharap wilayahnya segera dinormalisasi, asalkan pemerintah daerah sepakat memberikan harga pasar untuk penggantian tanah dan bangunan mereka. Hal ini yang menjadi ganjalan. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2019 tentang nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, Perdesaan dan Perkotaan 2019, harga tanah terendah di Tebet 2,9 juta rupiah per meter persegi. Namun, harga ini jauh di bawah harga pasaran rumah di Kebon Baru yang bisa mencapai minimal 5 juta rupiah per meter persegi. Solusinya, penilaian harga tanah dapat diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Kami sebetulnya Mbak ini sudah berkali-kali mengusulkan supaya RW 10 itu sama kayak RW lain. Cepat tangkap, cepat ditanggul. Tapi nyatanya sampai ganti berapa gubernur belum pernah ada penanganan sama sekali. Bahkan pengurukan kali juga belum pernah. Mungkin alat beratnya nggak bisa masuk. Maka jadi banjir pertama sampai sekarang ini kali masih utuh, belum diapa-apakan. Dari pemerintah daerah juga belum ada usaha pengurukan. Jadi kalau warga mungkin juga udah trauma, bosen banjir terus, melalui RW sudah aspirasinya kita sampaikan ke atasan melalui kelurahan. Itu warga maunya kalau misalnya ada penggusuran, maunya ya ganti rugi dengan harga pasaran. Karena tanah ini sebagian udah sertifikat. Walaupun di pinggir kali ini udah banyak sertifikat.
Yaitu dulu kan nggak diperkirakan banjir sebesar itu. Jadi semua barang-barang yang ada udah habis semua kan. Ya habis emang gimana ya. Maunya sih kita tinggalnya nih di luar di Permata Hijau. Tapi apa keadaannya emang begini. Apalagi kalau mau digusur mungkin kami juga sebagai tokoh masyarakat ini sambut baik. Yang penting kita bisa beli lagi ke tempat apa yang bisa beli rumah lagi tempatnya lain gitu. Akar masalah dan solusi mengatasi satu titik yang berpotensi banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta sudah ada di depan mata. Namun nyatanya belum juga terlaksana. Padahal dana sudah siap. Pemprov DKI Jakarta juga telah mengajukan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Menteri Keuangan pada 27 Agustus 2020. Lahan warga di Kebon Baru juga sudah pernah diidentifikasi. Lahan warga itu merupakan bagian dari target pembebasan pada 630 bidang lahan untuk penanganan banjir Jakarta. Kewenangan untuk pembebasan lahan itu ada di tangan pemerintah DKI Jakarta. Sementara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang nantinya bertindak sebagai eksekutor pembangunan. Segera selesaikan akar masalah banjir Jakarta. Cukup sudah berwacana dan menambal dampak yang timbul di permukaan saat banjir Jakarta. Mencegah lebih baik daripada selalu mengobati. Inilah suara rakyat dari tepian Ciliwung.